Halo, perkenalkan nama saya Megawati Lydia Simarmata, NIM 2213142 dengan mata kuliah Kewirausahaan Musik yang diampu oleh Bapak Dr. Lamhot Basani Sihombing, SPD MPD. Pada kali ini saya akan menjelaskan kedua materi, di mana yang pertama adalah cara dapatin klien pertama di foto dan videografi. Yang kedua, yang perlu dilakukan untuk menjadi guru les musik. Untuk kali ini mendapatkan klien pertama, baik itu di foto atau videografi, yang pertama kita harus mendefinisikan niche. Artinya adalah area fokus spesifik dalam industri fotografi dan videografi. Hal ini dapat didasarkan pada materi pelajaran gaya atau target audience. Jadi sebelum kita mendapatkan klien pertama, kita harus mengetahui atau mendefinisikan bagaimana sosok seorang fotografi ataupun videografi. Yang kedua, membangun merek. Setelah kita mengetahui bagaimana materi pada fotografi ataupun videografi, yang kedua ini kita akan membangun merek, di mana yang pertama adalah mengembangkan gaya unik. Nah, maksudnya di sini adalah kita harus memberikan gaya yang unik, baik itu di fotografi ataupun videografi. Yang artinya di setiap fotografer ataupun videografer, kita membuat atau bereksperimen terhadap gaya apa yang unik untuk kita paparkan kepada klien kita. Yang kedua adalah membuat logo dan identitas visual. Nah, maksudnya di sini kita harus ada logo daripada diri kita sendiri sebagai seorang fotografi ataupun videografi. Kita harus mempunyai identitas, baik itu identitas pribadi ataupun yang pada umumnya. Yang ketiga adalah membangun kehadiran online yang kuat. Maksudnya di sini kita harus membuat bagaimana sistem jaringan, baik itu yang pertama kita membuat link website, yang kedua kita membuat sosial media dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah membangun portofolio. Setelah kita mengetahui bagaimana seorang fotografi ataupun videografi, lalu kita mengetahui atau membuat data-data pribadi kita, dan yang ketiga ini adalah membangun portofolio, di mana yang pertama kita harus menunjukkan keahlian. Portofolio adalah bagian dari karya atau yang harus kita tunjukkan kepada seorang klien. Jadi kita harus mempunyai keahlian di bidang fotografi ataupun videografi, yang artinya agar kita menampilkan dalam keahlian kita ini lebih bagus dan lebih menarik untuk si klien. Dan yang kedua itu ada menciptakan tampilan yang kohesif. Nah, di dalam untuk membangun portofolio, kita harus memiliki tampilan dan nuansa yang kohesif, di mana baik itu pengeditan ataupun warna atau konsep berbagai apapun yang mau kita buat, kita harus mempunyai tampilan yang kohesif, atau istilah katanya kita membuat itu harus menarik, harus ada mencuri hati kepada si klien tersebut. Yang ketiga adalah tetap memperbarui. Nah, maksudnya ini kita harus memperbarui setiap hasil karya portofolio yang kita lanturkan kepada seorang klien, harus semakin hari semakin membaik, semakin tampilan portofolio ataupun videografi semakin kuat atau semakin banyak perkembangan atau semakin menarik dilihat. Selanjutnya yang keempat adalah penjangkauan iklan jaringan. Nah, sebelumnya juga saya sudah menyinggung tentang jaringan-jaringan yang akan kita
lampirkan. Sebelumnya saya juga menyinggung bagaimana kita mempromosikan ataupun memberikan portofolio kita kepada orang lain, baik itu dari jalur online ataupun offline, baik itu sesama teman kita, keluarga, dan juga kerabat kita. Nah, di mana yang pertama kita harus memanfaatkan media sosial. Nah, melalui jaringan kita juga bisa memanfaatkan media sosial kita. Di antaranya yang pertama adalah Instagram dan Facebook. Ini adalah salah satu alat yang hebat untuk membangun jaringan kita dan memamerkan karya-karya sesuai dengan keahlian kita. Yang kedua adalah hadiri acara industri. Nah, maksudnya di sini kita menghadiri acara industri seperti konferensi dan pameran dagang. Jadi setiap ada pertunjukan ataupun acara industri tertentu harus kita mengikuti supaya kita juga akan dapat memberikan portofolio ataupun karya-karya kita, videografi kita ataupun fotografi kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga adalah berkolaborasi dengan materi iklan lainnya. Maksudnya di sini kita dituntut agar bekerja sama dengan mitra-mitra iklan seperti yang pertama penata rias, yang kedua model dan desainer. Nah, dengan kita bekerja sama dengan mitra-mitra tersebut, kita dapat melangsungkan melalui mereka kita bisa mempromosikan karya-karya kita dan juga portofolio hasil dari penampilan-penampilan yang kita buat. Selanjutnya yang kelima adalah strategi penetapan harga. Nah, setelah kita menentukan bagaimana materi dari seorang videografi ataupun fotografi, kemudian kita mengetahui bagaimana cara melakukan jaringan, dan yang kelima ini adalah kita harus mempunyai strategi dalam penetapan harga. Yang pertama, menentukan tarif per jam. Nah, dengan hal ini kita harus membuat tarif per jam kepada seorang klien. Dengan cara ini juga kita dapat mudah untuk menentukan harga layanan seberapa yang kita buat kepada si klien. Yang kedua adalah penawaran paket. Penawaran paket ini maksudnya mencakup beberapa layanan produk, bisa menjadi cara yang bagus. Ini adalah salah satu bagaimana kita menawarkan harga paket. Misalnya kita membuat paket videografi ataupun fotografi, ada sekian. Nah, kita sudah menentukan jangkauan harga di setiap satu paketnya. Jadi di dalam seorang videografi ataupun fotografi, kita juga harus bisa taktik ataupun memberikan bagaimana semuanya mudah untuk proses apa yang kita berikan harga yang tertentu. Yang ketiga adalah biaya perizinan. Nah, jika kita menyediakan fotografi atau videografi untuk penggunaan komersial, kita dapat mengenakan biaya lisensi untuk penggunaan karya kita. Nah, maksudnya di sini kita harus ada biaya perizinan, yang artinya kalau kita menyediakan fotografi ataupun videografi, kita harus bisa membuat perizinan, yang artinya di mana kita mengenakan biaya ataupun dalam setiap penggunaan karya kita harus ada biaya lisensi. Yang keenam adalah menutup kesepakatan. Nah, di yang terakhir ini merangkup atau bisa dikatakan kesepakatan ini ibaratnya klien pertama yang bisa memberikan kepercayaan kepada kita. Nah, kita juga harus sebaliknya, kita juga harus meyakinkan, harus memberikan yang terbaik, karya yang terbaik, harus memperbarui di setiap portofolio, baik itu di fotografi maupun di videografi.
Nah, diantaranya yang pertama, untuk mencakup agar kita dapat klien yang pertama harus percaya diri, yang artinya kita mempunyai keyakinan. Nah, kunci dari untuk mendapatkan seorang klien pertama, kita harus mempunyai percaya diri yang tinggi. Nah, ini adalah salah satu untuk mencapai kesepakatan antara kita dengan klien. Jadi, kita harus mempercayai keahlian di bidang kita agar nilai yang kita berikan untuk mengerjakan atau memberikan keahlian kita terhadap seorang si klien juga akan merasa senang dan merasa bangga terhadap keahlian yang kita punya. Dan yang kedua adalah mendefinisikan layanan dengan jelas. Jadi kita harus memastikan calon klien kita memahami dengan tepat layanan yang kita berikan dan apa yang dapat mereka harapkan untuk kita. Jadi maksudnya di sini kita harus loyal, harus memberikan layanan apa yang sesuai yang diminta oleh si klien. Dan yang ketiga itu adalah komunikasikan nilai Anda. Jadi di dalam setiap seorang fotografer ataupun videografer mempunyai nilai-nilai tersendiri, yang dimana salah satunya harus meyakinkan bahwa nilai dari seorang si fotografer ataupun videografer harus meningkatkan, harus meyakinkan kepada si klien agar nilai tersebut tidak sama dengan nilai seorang videografer atau fotografer yang lainnya. Dan yang keempat adalah bersikaplah fleksibel, yang artinya kita bersedia untuk bekerja dengan klien dan menemukan sikap yang fleksibel dan efektif. Jadi kita harus ramah, harus sikap kita itu harus sewajarnya bagaimana kita melakukan atau memberikan arahan atau memberikan sikap yang baik kepada seorang klien. Yang kelima adalah tindak lanjut. Nah, artinya di sini setelah kita melakukan pertemuan ataupun berdiskusi, kita harus melakukan menindaklanjut, yang artinya di dalam sebuah percakapan ataupun tahap-tahap yang akan dikerjakan harus ada tindak lanjut. Selanjutnya apa yang mau dikerjakan dan apa yang mau diberikan dan apa yang mau dikasih solusi pada apa yang diminta oleh si klien. Baik, selanjutnya di materi yang kedua adalah yang perlu dilakukan untuk menjadi guru les musik. Di antaranya yang pertama, pengantar bimbingan musik. Nah, bimbingan musik ini adalah salah satu jalur karir yang bermanfaat dan memuaskan bagi mereka yang memiliki minat dan bakat musik. Nah, yang artinya kita harus membimbing para murid yang mau belajar kepada kita. Jadi seorang guru harus mampu bagaimana melihat siswa tersebut untuk minat dan bakat yang ada padanya. Selanjutnya yang kedua adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk membimbing atau mengajarkan musik kepada siswa. Yang pertama adalah teori musik. Nah, guru memberi pemahaman yang mendalam tentang teori musik. Sebelum tahap yang pertama ini, sebelum masuk teori musik, kita harus memberikan penguatan ataupun memberikan apa yang mau dia minta, apa yang mau dia minati atau apa yang mau dia ingin belajar. Nah, tentu sesudah beliau meminati apa yang ingin dipelajarinya, tentu kita harus memberikan teori musik yang pada umumnya. Dan yang kedua adalah kemahiran dalam instrumen. Nah, seorang guru harus memiliki tingkat kemahiran yang tinggi di dalam instrumen yang diajarkannya. Jadi ketika seorang guru tidak memiliki tingkat kemahiran di dalam instrumen, tentu guru akan
lalai atau bingung bagaimana mengajarkan musik kepada si siswa atau murid tersebut. Dan yang ketiga adalah kesabaran dan komunikasi. Nah, guru akan bekerja keras dengan para siswa, baik dari usia yang terkecil hingga terbesar. Nah, pada kali ini guru harus sabar dalam mengajarkan musik sesuai dengan usia-usia tertentu. Jadi pada kali ini guru tidak boleh bersikeras ataupun tidak sewajarnya, melainkan guru harus mempunyai kesabaran dan komunikasi yang baik kepada siswa atau murid. Dan yang keempat adalah metode pengajaran. Nah, di setiap guru memiliki banyak beragam cara metode pengajaran, yang artinya adalah mempunyai model-model pengajaran tertentu. Nah, pada kali ini kita dituntut bagaimana cara kita mengajar kepada siswa yang les bersama kita. Jadi kita harus mempunyai trik-trik atau teknik pengajaran untuk memenuhi gaya belajar si siswa atau si murid tersebut. Yang ketiga adalah memilih gaya mengajar. Nah, tentu guru sudah mengetahui apa yang mau diajarkan kepada siswa atau murid. Nah, jadi guru harus melihat bagaimana kelebihan ataupun kekurangan daripada murid-murid yang akan diajarkan. Tentu yang pertama adalah pelajaran individu. Nah, maksud dalam individu ini guru akan memberikan pengarahan ataupun pembelajaran secara individu, baik dari mempelajari dari tahap yang mudah hingga tahap yang tinggi. Dan yang kedua adalah guru memberikan gaya mengajar secara berkelompok, yang artinya di dalam setiap murid ataupun beberapa siswa, guru akan memberikan pengajaran agar siswa tidak merasa bosan ataupun merasa jenuh dalam untuk mempelajari musik tersebut. Jadi guru harus melihat bagaimana di karakter seorang siswa ataupun murid yang diajarkan olehnya. Yang keempat adalah menyiapkan bisnis. Nah, di dalam menyiapkan bisnis ini tentu kita tahu kalau kita membuka les musik, tentu kita harus melihat beberapa apa yang mau kita lakukan atau bisnis yang mau kita kembangkan di dalam les musik tersebut. Di antaranya yang pertama adalah persyaratan resmi. Nah, tentu kalau kita sudah mempunyai tempat ataupun gedung, kita harus memiliki persyaratan resmi, yang diantaranya adalah kita harus menanyakan kepada pemerintah setempat untuk mengetahui apa persyaratan khusus untuk memulai bisnis di wilayah tempat yang kita inginkan. Dan yang kedua adalah pertanggungan. Nah, maksudnya di sini kita harus buat pertanggungjawaban agar kita melindungi diri, apalagi di bisnis membuka les musik, kita harus melindungi atau mempunyai pertanggungjawaban agar tidak terjadinya kecelakaan atau cedera selama pelajaran. Yang ketiga adalah peralatan dan perlengkapan. Nah, di dalam membuka les musik kita harus memiliki peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan apa yang mau kita butuhkan. Di antaranya tentu musik, alat musik, dan yang kedua buku-buku pengajaran ataupun ruangan-ruangan tertentu ataupun beberapa hal yang kita butuhkan sesuai dengan perlengkapan kita. Yang kelima adalah memasarkan diri kita sebagai guru les musik. Nah, di dalam membangun sebuah bisnis, apalagi mempunyai les musik, kita harus bisa memasarkan diri supaya orang-orang ataupun keluarga, teman, kerabat agar mengetahui kalau kita
mempunyai les musik, kita harus bisa memasarkan atau mempromosikan tempat les musik yang kita punya. Di antaranya yang pertama, cara memasarkannya itu adalah yang pertama membangun kehadiran online. Nah, kita membuat situs web atau halaman media sosial yang menyoroti keterampilan yang ada pada tempat les musik kita. Baik itu dari pengalaman kita, pendekatan kita, dan juga bagaimana cara mengajar kita kepada seorang murid. Dan yang kedua adalah memanfaatkan pemasaran dari mulut ke mulut, yang artinya dari mulut ke mulut tersebut adalah dari orang ke orang. Jadi setelah ada beberapa murid ataupun beberapa siswa yang les di tempat kita, tentu kita juga bisa meminta kepada siswa agar mempromosikan tempat les yang kita punya, dan merujuk ke teman-teman kerabat kita juga ataupun dari berbagai orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga adalah menghadiri acara networking. Nah, dalam tahap ini kita harus bergabung dalam asosiasi musik lokal. Di antaranya kita harus menghadiri konser musik, festival, dan kita juga harus berpartisipasi dalam lokal karyanya dan mengikuti seminar untuk bertemu profesional musik lain dan klien potensial. Nah, dalam hal ini kita menghadiri acara-acara tersebut supaya semakin banyak, semakin kita mempromosikan tempat les kita agar murid dan siswa semakin banyak yang berminat les musik di tempat kita. Selanjutnya adalah yang keenam, mengelola bisnis bimbingan musik. Di antaranya yang pertama adalah menetapkan kebijakan dan harapan yang jelas. Maksudnya di sini kita harus mempunyai kebijakan atau mempunyai harapan yang jelas kepada siswa ataupun orang tua siswa. Nah, dan yang kedua adalah menyimpan catatan yang akurat, di mana setiap catatan baik itu pemasukan ataupun pengeluaran kita harus mempunyai catatan-catatan kecil sebagai pegangan atau sebagai bukti kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan. Jadi sebagai guru les musik, semakin kita banyak mengajar, semakin kita banyak memperoleh ilmu-ilmu yang selama ini kita pelajari, kita harus meningkatkan keterampilan bagaimana cara mengajar kita yang baik, bagaimana cara memperoleh siswa-siswa agar semakin meningkatnya belajar yang baik dan semakin luasnya pengetahuan yang ada pada siswa. Dan yang keempat, membangun hubungan dengan siswa dan keluarga mereka. Nah, secara akurat semakin kita dekat kepada siswa ataupun murid kita, tentu kita juga harus saling sapa ataupun saling support kepada orang tua ataupun siswa yang kita ajarkan. Saling respon juga dan bersikap baik dan juga yang begitu mudah didekati kepada orang-orang tua siswa. Baik, sekian dari pemaparan bagaimana cara menjadi seorang guru les. Trik-trik menjadi seorang guru les ada 6 triknya. Sekian pemaparan yang saya paparkan. Semoga materi yang saya paparkan dapat berguna dan juga bermanfaat bagi semua orang. Apabila ada kesalahan ataupun kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Saya mengucapkan terima kasih.